silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Terima Terima kasih. Mbak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hai Mbak. Hai. Selamat pagi. Terima kasih sudah menerima saya dengan baik. Ya, sama-sama Mbak. Kebetulan kemarin kan 2 hari lalu saya sudah hubungin Mbak lewat iya? telepon. Oh. Saya Taski yang 2 hari lalu menghubungi Mbak yang memang sudah janjian kan hari ini kita ya mau Iya, konsul betul sekali Mbak. Perkenalkan Mbak, saya Nisa. Saya Taski. Biasa dipanggil apa nih? Mbak, kakak, atau gimana yang lebih enak? Kakak boleh, tapi biasanya sih untuk nyamannya ya dipanggilnya ya Mbak Taski. Gitu. Kalau gitu saya panggil Taski boleh ya? Boleh. Mbak Taski apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Mbak Nisa gimana? Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Baik ya. Mbak kesini naik apa? Naik kendaraan pribadi kebetulan. Tinggal di mana Mbak? Tinggalnya sih nggak jauh dari sini ya. Tinggalnya di Jakarta Barat, cuman ya nggak jauh lah, sekitar 45 menit kesini lah. Syukur alhamdulillah tuh kalau bawa anak sendiri nih, Kak bingung pulangnya nanti gimana. Iya, kalau bingung pun kan sekarang ada Maps-nya Mbak ya, jadi insya Allah mempermudah. Iya sih, benar-benar. Berarti sih orang Jakarta sih. Saya kebetulan tinggal dari kecil di Jakarta, cuman mama papa saya orang Bandung. Orang Bandung. Cuman memang keluarga tinggal di sini beberapa. Oh gitu, sudah lama ya. Berapa lama Mbak tinggal di Jakarta? Kurang lebih dari awal kerja, kuliah sempat di sini. Berarti udah sekitar 6 tahunan deh. Udah lumayan lama ya Mbak ya. Cuman kan gitu pindah-pindah kan. Iya, lahir di Jakarta, pindah ke Bandung lagi. Terus kesini lagi gitu pas sudah gede. Di Bandung di daerah mana Mbak? Deket Dago sih. Deket Dago. Iya. Terus sering pulang kampung berarti ya? Kalau sering nggak juga ya. Nggak Karena juga. kan memang keluarga banyak yang di sini ya. Paling waktu papa masih ada, ya tinggalnya bolak-balik ke sana. Cuman sekarang kan kondisinya udah beda ya. Jadi orang tua perempuan udah di sana, saya kerja tetap di sini. Ya paling kalau lebaran lah. Lagi juga kan Jakarta Bandung nggak jauh ya. Iya. Berapa jam tuh Mbak kira-kira kalau Mbak ke Bandung atau Bandung? 4 jam lah ya. Mobil pribadi ya? Bawa kendaraan pribadi. Oke. Mbak Taski di Jakarta tinggal sendiri atau sama orang tua? Kebetulan orang tua saya kan di Bandung, jadi saya di sini tinggal bareng nenek saya. Tinggal gitu. Karena kan rumah nenek juga nggak jauh ya dari tempat kerja, jadi ya udahlah sekalian gitu. Itu juga irit juga kan maksudnya. Uangnya bisa di saving buat yang lain. Gitu. Sehari-hari Mbak Taski kerja, alhamdulillah. Berarti kuliah sudah selesai ya? Kebetulan karena saya kerja juga, kerja tapi sambil kuliah gitu Mbak. Sambil kuliah. Cuman memang akhir-akhir ini beberapa kan saya kan kerja sambil kuliahnya dari beasiswa nih, beasiswa dari kampus. Cuman memang ada trouble yang mengakibatkan ada beberapa trouble yang mengakibatkan ya si beasiswa saya ini terancam dicabut karena memang banyak masalah ya di akhir-akhir ini gitu. Kuliah di mana Mbak? Kuliahnya di sini di Trisakti. Di Trisakti. Bagus kayak gitu. Sebelumnya Mbak Taski sudah pernah ikut konseling atau pernah tahu apa itu konseling? Kebetulan konselingnya sendiri memang belum pernah sama sekali. Tapi alhamdulillah karena ada beberapa rekomendasi teman saya yang bilang ini konseling sama ini aja, jadi ya udah saya hubungin Mbak Nisa gitu. Gitu ya. Memang sebelumnya belum pernah sama sekali. Jadi sebelumnya belum pernah ya ikut konselingnya. Kalau gitu saya jelaskan dulu apa itu konseling ya. Boleh. Jadi konseling itu kegiatan di mana pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk menuntaskan masalahnya, sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki si konseli tersebut agar dia bisa secara mandiri, mengembangkan potensi secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi saya adalah seorang konselor, Mbak Taski adalah seorang konseli. Jadi arah tujuan dari kegiatan ini adalah terentaskannya atau teratasinya masalah problem yang Mbak Taski alami, yang nantinya agar Mbak Taski ke depannya bisa secara mandiri, biar kualitas hidupnya semakin meningkat. Maksudnya kan kita ya sebagai manusia kan harus memang ikhtiar gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa nolongin, maksudnya kalau misalnya kita sadar diri
masalah yang dihadapin ini nggak bisa ditanganin sendiri, ya berarti kan memang butuh bantuan orang lain gitu kan. Betul sekali. Jadi memang relate tadi sama yang disampaikan Mbak Nisa Iya, gitu. jadi sini memang tugasnya saya hanya membantu Mbak Taski Betul. untuk Mbak Taski cara mandiri mengatasi masalahnya. Saya hanya sebagai pemberi bantuan saja, pembimbing di sini. Bisa dikatakan sebagai mediator gitu nggak sih Mbak? Ya, bisa dikatakan Mediator seperti lah ya. itu ya. Jadi nanti tenang saja untuk kerahasiaannya, apapun yang Mbak Taski ceritakan yang terkait dengan masalah Mbak Taski akan saya keep, akan saya jaga kerahasiaannya dari pihak-pihak yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Nah iya betul banget Mbak Nisa, soalnya kebetulan memang sebelum saya, kan gini ya, banyak yang berita-berita di luaran sana yang kayak WhatsApp-nya kesadap, beritanya gampang ter-up di media atau di publik lah, orang lain jadi tahu gitu. Terus saya mikir kan, maksudnya kemana nih gue harus konsultasi gitu, yang maksudnya ya aman, gue dapet pemecahan masalahnya, terus juga aman rahasia-rahasia yang ada di yang kita mau ceritain gitu. Nah akhirnya kan memang beberapa kali kan ya kita kan maksudnya nggak semata-mata kayak ya udahlah asal aja kesini gitu, pasti kan mencari tahu tentang kayak kalau bimbingan konseling tuh kayak mana sih gitu. Oh ternyata memang yang paling safety menurut saya ya bicara sama konselor gitu. Jadi ya udah, berarti memang sudah tepat gitu. Iya, Mbak Taski sudah tepat sekali. Ini rekomendasi dari teman-teman ya, bagus sekali teman-temannya merekomendasikan ke sini. Jadi nanti Mbak Taski tidak apa-apa, secara terbuka saja cerita semua yang Mbak Taski rasakan, yang Mbak Taski alami tanpa ditutup-tutupi oleh saya. Oke Mbak Taski, kegiatan ini akan berlangsung selama 30 menit. Oke, 30 menit ya. 30 menit. Ada yang mau Mbak Taski tanyakan sebelumnya? Sejauh ini sih nggak ada, cuman saya mau mastiin aja bahwa yang saya ceritakan itu memang aman gitu, tidak bocor kemana-mana gitu. Apalagi kan memang saya juga baru ketemu Mbak Nisa hari ini gitu kan, artinya kan kayak kita belum pernah tahu sebelumnya gitu, jadi ya saling trust, percaya gitu. Kita percaya aja ya. Dan memang dari konselor sendiri juga punya janji untuk menjaga, ada ya asasnya. Memang kita tetap harus menjaga kerahasiaan dari data, informasi yang dimiliki oleh konselor kita. Siap. Oke, kita mulai saja. Mbak Taski sudah siap? Ya. Mbak Taski, boleh diceritakan apa masalah yang sedang Mbak Taski alami? Oke. Sebenarnya masalahnya mungkin saya mikirnya selalu kayak banyak manusia lain gitu di luar sana yang masalahnya mungkin lebih besar gitu ya, tapi ya setiap orang kan punya penanganan masalah yang beda-beda ya. Terus ya menurut saya masalah yang ini harus diceritain kepada orang yang profesional, Mbak Nisa sekarang gitu. Masalahnya itu sebenarnya berawal dari, kan saya dulu tinggalnya di Bandung Mbak. Oh ya. Kenapa saya sekarang memutuskan tinggal di rumah nenek saya? Itu karena tahun lalu 2020, nah itu orang tua saya yang laki-laki atau bapak saya itu meninggal dunia kan. Meninggal dunia, terus ya tadinya memang hidupnya ya kita happy aja, nggak ada masalah sama sekali. Terus saya juga ya baby was a little girl gitu, jadi kayak ya anaknya disayang. Tapi kan ketika orang tuanya meninggal, apalagi si bapak yang dulu memang deket sekali sama kita kan, jadinya kan berbeda kondisinya gitu kan, nggak ada lagi kan yang memperhatikan. Sedangkan dulu ya saya adalah prioritasnya gitu. Akhirnya selang 1 tahun, meninggalnya 2 tahun yang lalu. Terus 1 tahun kemudian orang tua saya menikah lagi, berarti kan karena ibu saya jadi janda ya, nikah lagi lah sama si laki-laki ini. Laki-laki ini punya anak 1 pantaran saya. Oh, seusia dengan seusia saya. Mungkin ya ada plus minusnya sih. Saya pikir bukan saya pikir, Om itu baik, cuman karena dulu mungkin saya terlalu dekat dengan bapak saya, udah nggak ada kan, tidak terlalu dekat nih sama mama ya, sama mama.
mama nikah lagi sama suaminya yang sekarang, bawa anak satu yang sepantaran saya. Itu mungkin anaknya tuh bisa beradaptasi lah gitu intinya sama si mama saya ini kan. Udah gitu jadi saya kayak ngerasa kok orang tua gue nggak perhatian lagi ya, kok sosok yang dulu kayak ngomong atau sayang banget itu tuh udah nggak ada gitu. Kok emak gue kok di ibu gue kok nggak ada kayak gitu ya. Jadi kan kayak ngerasa kesepian atau ngerasa kayak oh gue terbuang kayak gitu. Terus kayak oh dia lebih cinta nih sama anaknya yang si om ini gitu, sama bapak sambung saya gitu. Padahal bapak sambung saya ya baik-baik aja ya, sayang-sayang aja, walaupun mungkin karena udah ketemunya udah gede, jadi nggak mungkin dong kayak dipeluk atau gimana, karena kan udah masuk masa kuliah juga kan gitu. Jadi ya udah, jadi ya biasa-biasa aja. Cuman yang saya benar-benar kontras, yang saya benar-benar pikirin tuh kok bisa ya, maksudnya si ibu ini, si mama saya nih bisa 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 apa namanya bersikap beda gitu loh. Maksudnya sangat signifikan banget mbak. Kayak misalnya kalau makan nih ya, misalnya bapak om saya nih beli makanan gitu, beli makanan bawa pulang lah ke rumah gitu ya. Terus nah saya tuh kayak nggak ditawarin gitu loh, maksudnya kayak nggak ditawarin, terus ditawarinnya sih anaknya ini gitu, saudari sambungnya saudari sambungnya ini. Maksudnya kan itu hal-hal kecil yang kalau misalnya ditumpuk-tumpuk kan bakalan jadi banyak kan, maksudnya bakalan jadi apa sih gitu, apa sih kok masalah kayak perihal makanan aja kok lu pilih-pilih gitu. Emang gue salah apa gitu kan, gue gak salah apa-apa selama ini gitu. Terus banyak hal, makanya kenapa di Jakarta mau pindah ke Jakarta pun akhirnya kan harus kuliah. Waktu itu kan kuliah masih dibayarin orang tua ya, masih ada bapak ya. Akhirnya kuliah ke Jakarta, ya udah sambil kerja magang gitu. Kuliah kan pagi doang nih, jadi kalau misalnya sore pulang kuliah itu saya kerja di kafe, jadi pelayan kafe kayak gitu. Oh, sempat jadi pelayan kafe juga? Sempet, cuman alhamdulillah sekarang kan, dulu kan itu awal-awal ya, maksudnya gimana nih caranya gue bisa dapet uang untuk bayar kuliah gitu kan, untuk bertahan hidup lah di Jakarta ya, walaupun tinggal sama nenek kan nggak mau ya namanya nyusahin kayak gitu. Terus akhirnya mikir nih gimana, yang bisa gue kerjain ya udah itu jadi pelayan kafe. Waktu itu sambil cari-cari beasiswa, udah dapet lah tuh mbak beasiswanya di semester 4 udah dapet beasiswa. Sekarang masih semester 5 kan. Di semester 5 apa namanya, orang tua saya berulah lagi dong. Si ibunya atau si ayah sambung? Si ibunya. Oh, ibunya Mbak Taski ya berarti ya. Ya mereka berdua lah, nggak mungkin lah kalau nggak dipengaruhin. Pasti ya, namanya suami istri kan setiap hari ketemu, setiap hari berinteraksi gitu. Jadi kan berinteraksi kan setiap hari. Terus buat ulahnya tuh gini mbak, kan mereka mau pergi umroh kan ya, ibu saya, bapak sambung saya dan saudara sambung saya nih. Tapi dia tuh cuman kayak, saya nggak tahu, mungkin dia WhatsApp saya kayak nanya, Taski kamu bisa libur nggak, cuma nanya kayak gitu, nggak bilang detailnya gitu loh. Waktu itu beberapa waktu yang lalu. Terus saya jawab cuman, saya nggak jawab sih karena emang jarang berinteraksi sama ibu saya di sana. Jadi ya udah saya nggak jawab aja gitu. Terus udah, ternyata mereka pergi umroh bareng-bareng tanpa saya gitu kan, rasanya gimana ya. Terus nah itulah yang menjadikan kayaknya kok gue udah merasa terbuang banget ya, kok gue kayak nggak dihargain banget gitu. Oh mungkin salah, tapi balik lagi sih mungkin salah gue juga ya. Kemarin ibu gue nanya bisa libur atau enggak, mungkin maksudnya mau ngajak umroh bareng gitu. Cuman karena terlalu sibuk dan juga kayak udahlah malas, gue juga tahu kenapa sih si ibu ini kok udah terlalu dekat lah sama si anak sambungnya. Mungkin ya udah gitu, jadi nggak diperpanjang lagi dan akhirnya mereka pergi umroh bareng. Terus
saya akhirnya kepikiran nilai kuliah dong. Nilai kuliah karena kan pakai beasiswa ya, maksudnya kan ada tuh Mbak rata-rata kayak minimal IPK-nya harus 3,6. Iya. Kemarin tuh saya sempat 3,4. Jadi kan ya terancam lah, maksudnya gue udah nyari beasiswa susah-susah, terus ada masalah kayak gini jadi mau dicabut kan sayang banget gitu. Lumayan ya turunnya juga ya nilainya. Lumayan, terus maksudnya bahkan pernah sampai 3 gitu IPK-nya. Kayak gitu. Udah gitu kan kalau harus struggle cari uang lebih banyak kan capek juga ya gitu. Mendingan ya udah di jalan yang ada aja di beasiswanya. Makanya gimana nih caranya biar mungkin ada solusi dari Mbak Nisa biar nggak terus-terusan kayak gini gitu, biar saya juga mungkin bisa nerima atau kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya saya mau nanya dulu, boleh kali ya? Boleh dong. Sebelumnya memang Mbak Taski sudah pernah menceritakan misalnya keluh kesah yang selama ini Mbak Taski alami, Mbak Taski rasakan kepada ibu Mbak Taski misalnya gitu, apa sudah pernah gitu Mbak Taski mencoba untuk mengungkapkan perasaan tidak nyaman tersebut? Harus belum pernah. Nah harusnya sih orang tua saya ngerti ya, maksudnya kenapa saya harus minta udahlah kuliah di Jakarta aja gitu, nggak usah kuliah di sana gitu. Harusnya sih orang tuanya udah ngerti, tapi mungkin karena balik lagi ya, kan dulu saya deketnya sama orang tua laki-laki, jadi mungkin orang tua saya juga nggak peka, atau mungkin dia mau ya entahlah, nggak bisa hidup tanpa pendamping mungkin gitu. Tapi ya udah, jadi intinya ya nggak pernah interaksi, ya udah malas juga gimana sih, udah kayak di trigger, kayak di pikiran saya tuh ya dia tuh sayangnya sama anaknya yang di sana gitu, karena emang udah terlalu deket. Karena tadi Mbak Taski bilang belum cerita ya sama orang tuanya. Menurut saya, menurut pendapat saya dari semua cerita tadi Mbak Taski yang Mbak Taski sudah ceritakan, Taski juga sebelumnya belum pernah cerita juga sama ibunya. Kemungkinan hal ini terjadi karena ibu Mbak Taski sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Dia juga mungkin beliau merasa kok anak saya berubah gitu, kenapa anak saya seperti ini kepada saya gitu. Mungkin ya bisa juga ya, maksudnya mungkin juga karena proses pendewasaan ya, maksudnya kan masa kuliah tuh kan kayak bertubi-tubi gitu loh Mbak, kayak lu ditinggalin orang tua lu, terus lu harus kuliah sendiri karena orang tua lu pilih kasih dan segala macam gitu. Ya mungkin ya itu aku nggak tahu kemarin kalau dia juga ternyata nyari nyamannya kayak gimana gitu ya kan. Tapi sebelumnya memang ibunya Mbak Taski sering WA atau sering telepon, saya sekadar menanyakan kabar atau bagaimana gimana nak kuliahnya atau bagaimana kerjanya gitu. Nah waktu awal-awal itu, waktu baru-baru pindah ke sini, itu sering tuh, cuman karena saya ngerasa kayak udahlah, gue juga males gitu, akhirnya sekarang udah jarang, mungkin karena nggak dibalas juga kali ya Mbak. Tapi ya kalau menurut saya sih ya, jadi yang tadi sudah Mbak Taski ceritakan, jadi juga ternyata ibu Mbak Taski masih awal-awal WA gitu kan, telepon, masih menanyakan kabar. Ya mungkin dari naluri orang tua kali ya, masih merasa oh iya, masih mengkhawatirkan anaknya di luar sana, di luar kota. Anak perempuan gitu kan. Hidup sendiri walaupun tinggal di rumah nenek, tapi kan saya sendirian, tidak ada yang mendampingi dan lain-lain. Mungkin kalau Mbak Taski pernah misalnya mencoba untuk mengungkapkan perasaan Mbak Taski, mungkin ibu Mbak Taski juga akan menceritakan sebenarnya apa yang sebenarnya beliau rasakan selama ini gitu. Berarti bisa saya lakuin kayak sharing gitu ya? Iya, jadi cuman kalau sekarang nih Mbak saya bingung, maksudnya mulainya dari mana lagi, soalnya kan udah banyak ya, lumayan nggak terlalu banyak sih, maksudnya ada beberapa masalah gitu. Bingung gitu mulainya dari mana. Sudah complicated ya masalahnya gitu. Gimana tuh Mbak? Jadi
kan masalah ini sudah sangat mengganggu ya Mbak Taski ya, seperti yang ceritakan sudah turun nilai, beasiswa juga hampir terancam dicabut gitu. Berarti kan masalah ini memang sangat sudah mengganggu keefektifan sehari-hari Mbak Taski, produktivitas diri juga, kerja juga jadi kayak kepikiran gitu loh Mbak. ya, jadi gitu. Iya, jadi produktivitas menurun juga ya untuk pekerjaan. Jadi itu sudah sangat mengganggu bukan? Gitu. Jadi sebenarnya mungkin Mbak Taski bisa ceritakan kepada ibunya, dibicarakan. Mungkin ibu juga punya alasan kenapa beliau seperti itu, atau mungkin juga ada kemungkinan besar beliau melakukan itu karena ingin mendekatkan Mbak Taski dengan saudara sambung Mbak Taski, mungkin bisa karena juga. agar akrab gitu, atau juga sebenarnya ayah sambungnya juga sangat ingin akrab dengan Mbak Taski, ingin memposisikan diri bahwa beliau juga ingin dekat gitu, ingin punya ikatan kekeluargaan juga walaupun posisinya memang sebagai ayah sambung gitu. Jadi dari yang tadi Mbak Taski itu, apakah Mbak Taski sudah pernah melakukan hal apa untuk mengatasi si rasa tidak nyaman itu selama ini? Nah kalau itu sih untuk mengatasi yang nggak nyaman gitu biasanya ya udah sibukin diri, perbaikin diri gitu. Sebenarnya pernah tuh pengen ngelakuin yang Mbak Nisa bilang tadi, kayak komunikasi lagi gitu, cuman ya bingung dari mana gitu, dari mana ya mulainya, soalnya udah terlalu kayak males lah gitu. Tapi kan ya kita mungkin harus sekarang ini karena udah konsul juga ya, jadi harus nurunin ego masing-masing kali ya. Jadi ya udahlah, mungkin akan saya coba ngobrolin, buka pembicaraan gitu. Buka pembicaraan dulu ya gitu. Juga mungkin dengan awal-awal Mbak Taski menelpon misalnya, sekadar lagi PPKM gini ya. Iya, menanyakan kabar bagaimana. Saya juga pasti percaya Mbak Taski akan mudah melakukannya dengan komitmen Mbak Taski, keteguhan Mbak Taski untuk memperbaiki semuanya. Karena kan ingin meningkatkan tadi kan kualitas diri, produktivitas diri biar kembali lagi ya, agar si nilainya juga kembali naik, kehidupan pekerjaan Mbak Taski juga kembali membaik lagi, tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Sampai bisa kepikiran banget nih, sampai mau ngapa-ngapain kayaknya nggak mau ngerjain tugas jadi malas misalnya, atau jadi mau ngapa-ngapain jadi ogah-ogahan gitu kan. Ada banyak lah yang pasti akan kedepannya akan banyak yang mengganggu jika masalah ini nggak selesai, tidak sesegera mungkin diselesaikan gitu. Iya, nanti bakal dicoba, maksudnya ya turunin egonya masing-masing. Karena saya tahu banget Mbak, maksudnya orang tua saya tuh kenapa dari dulu saya deketin sama bapak saya, bukan yang ngejelek-jelekin orang tua ya, tapi maksudnya si ibu saya nih lumayan keras banget gitu orangnya. Jadi kayak ya apa yang menurut beliau bener, ya itu yang beliau lakuin gitu, tanpa ngelihat kayak anak gue bakalan sakit hati nggak ya, anak gue bakalan kayak gini nggak ya, kayak gitu. Banyak pertimbangan, mungkin ya itu balik lagi ya, mungkin ada di diri saya juga mungkin ada sifat seperti itu gitu, yang ada turunan dari orang tua mungkin ya, mungkin. Jadi sekarang saya kayak males lah nanggepin beliau, padahal beliau tuh orang tua saya sendiri gitu. Tapi ya bakalan dicoba sih, karena kan juga maksudnya kalau terus-terusan to be continue kayak gini, yang rugi ya diri kita sendiri nggak sih Mbak? Maksudnya jadi kayak benar sih, PR banget gitu. Jadi ya udah, nanti dicoba. Jadi selain tadi mau mencoba untuk berusaha berbicara kepada Ibu Mbak Taski, kira-kira apa lagi yang akan Mbak Taski lakukan selain memperbaiki hubungan ibu? Pasti kan ingin ya mungkin belajar lebih fokus kali ya. Maksudnya tahu skala prioritas gitu. Kalau memang ya cari uang perlu gitu, tapi hubungan sama keluarga juga perlu, pendidikan apalagi gitu. Apalagi kan ini namanya beasiswa itu kan artinya kita harus bertanggung jawab apa yang udah diberikan, hak kita gitu. Betul sekali. Makanya hak kita udah diberikan, jadi
kewajiban kita pun sebagai orang yang diberikan amanat ya harus bertanggung jawab untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh si tim beasiswa karena udah memberikan ke kita. Ya, betul sekali. Jadi untuk paling ya belajar lebih giat. Yang paling pertama sih pasti bakalan memperbaiki hubungan sama orang tua dulu ya. Maksudnya ya nge-clearin ini semua dulu gitu. Mencoba untuk memperbaiki hubungan ibu dengan ayah sambung juga. Mungkin juga saya mikirnya orang tua saya tuh kalau misalnya ibu saya memang mau deket sama si anak sambung ini, pasti si om ini juga kan mau deket gitu ya sama saya. Gitu. Cuman mungkin caranya beda-beda ya gitu. Nggak tau lah, bingung. Iya, tapi yang tadi Mbak Taski sudah katakan itu sudah benar caranya. Udah gitu. benar ya. Iya, jadi maksudnya itu hal yang bagus sekali Mbak Taski ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua, tidak hanya dengan ibu kandung Mbak Taski tapi dengan ayah sambung juga. Mbak Taski mencoba menerima keadaan dan kondisi yang sebenarnya gitu kan, menghadapi kenyataan bahwa ya memang sekarang Mbak Taski hidup tidak hanya dengan ibu, tapi juga sudah ada ayah sambung dan juga saudari sambung, seperti itu. Berarti poinnya penerimaan. Iya, penerimaan. Ya memang susah ya. Iya. Tapi pelan-pelan nggak sih Mbak? Iya. Maksudnya Mbak sering nggak sih nemuin kasus kayak saya? Sering sekali, banyak sekali Mbak. Jadi memang sebelumnya juga saya menangani kasus yang sama. Dia justru anak SMA, masih ya emosi masih naik turun dan anak SMA dan lain nyari kerja aja bingung ya kan. Iya, dan jadi mau nggak mau ya udahlah ikutin apa kata orang tua. Ya nggak sih? Betul sekali. Nah itu dia juga struggle dengan hal itu, sekolah masih harus bayar sendiri, dibayarin orang tua, nggak bisa bayar sendiri, dia harus nurut ya. Iya. Dan dia mencoba untuk menerima tapi dirinya di dalam dirinya tuh menolak gitu Mbak. Dan tapi saya sama gitu, saya akan menanyakan kepada si adik tersebut apa yang akan dia lakukan dan jawabannya sama seperti Mbak Taski. Dia mencoba untuk lebih meningkatkan kualitas komunikasi dengan orang tuanya, menceritakan apa yang sebenarnya dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang mengganggu dia kepada ibunya. Jadi saling terbuka, saling satu sama lain tahu gitu sebenarnya anak saya nyaman atau tidak, si orang tua nyaman atau tidak. Tuh. Artinya iya nggak sih Mbak? Maksudnya mohon maaf ya. Saya nggak apa-apa. Artinya kalau misalnya saya kan udah tepat nih ngubungin Mbak Nisa itu. Kalau misalnya orang tua saya tidak mau atau kan selama ini akhir-akhir ini lah ya, mungkin di awal-awal sering ngechat dan segala macam. Tapi kan akhir-akhir ini kan tidak gitu. Nah, apakah memungkinkan ketika si orang tuanya bakal melakukan hal yang sama gitu, dia bakalan sadar nggak sih kok kayaknya di diri gue ada yang salah juga gitu. Tapi itu mungkin balik ya ke diri masing-masing ya. Mungkin gini Mbak, kan kita belum mencoba ya, kita belum tahu bagaimana nantinya seperti apa. Tapi balik lagi sih, tidak ada orang tua yang memutus hubungan dengan anaknya gitu kan. Ya, bagaimanapun hubungan orang tua dengan anak tetap ada gitu kan. Jadi saya juga percaya pasti ibu dari Mbak Taski juga sangat khawatir di sana gitu kan, akhir-akhir ini tidak berinteraksi, tidak berkomunikasi dengan anaknya. Itu bagaimanapun. Nunggu nilainya kelar dulu, baru mungkin saya akan hubungin orang tua saya secepatnya gitu. Biar ini juga masalah clear, terus nggak ada apa beban lagi gitu ya. Gitu. Jadi tadi Mbak Taski sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kira-kira kapan nih Mbak Taski mau pulang ke Bandung ketemu ibu dan ayah sambung serta saudara Mbak Taski, atau mau telepon dulu misalnya? Mungkin takut mereka juga nggak ada waktu ya, jadi paling mau hubungin dulu. Nanti di WhatsApp dulu orang tua saya apakah ada di rumah, kapan free-nya, kita cari waktu yang oke. Tapi yang pasti itu sesegera mungkin sih Mbak Nisa. Bakal dilakuin itu gitu, bakal dilakuin tadi yang Mbak Nisa saranin, udah listnya ya. Gitu deh. Tapi tadi berarti untuk segera mungkin lah ya, agar masanya juga cepat kelar, Mbak Taski juga biar bisa lebih produktif lagi gitu ya. Balik lagi ke seperti yang nggak ada masalah aja gitu. Kita kan juga mau hidup tenang ya, maksudnya punya masalah kadang sama diri sendiri aja kita
nggak nyaman gitu, Iya, apalagi betul. berkaitan sama orang lain atau keluarga gitu. Mm-mm. Sebenarnya itu sih paham sih Mbak, cuman kan kadang kita bicara kan enak aja ya, maksudnya Iya, betul. kalau prakteknya kan lumayan ya mikir agak susah gitu. Tidak mudah lah Nggak ya. mudah, pasti ya bertahap lah gitu, 2%, 10%, sekian persen Iya. sampai akhirnya 100%. Memang tidak bisa langsung sih ya Mbak gitu untuk mencapai yang tujuan atau target yang kita inginkan gitu juga kan nggak bisa langsung semuanya kita dapatkan. Tapi saya percaya Mbak Tasi pasti bisa melewati masa-masa seperti ini, bisa kembali berkumpul dengan keluarga, bisa lebih meningkatkan lagi komunikasinya dengan ibu, dengan ayah Samu dan saudari Samu juga. Terus juga mungkin nanti bisa tinggal bareng lagi di Bandung atau boyong keluarga untuk tinggal di Jakarta gitu ya. untuk tinggal bareng gitu kan. Insyaallah lah. Ya atau sekadar liburan bersama kan untuk meningkatkan hubungan gitu, keakraban dan lain-lain. Semangat Mbak Taski. Iya Mbak Nisa, ya Allah terima kasih banget Iya. udah mau dengerin ocehan saya gitu ya. Sama-sama Mbak Taski. Kemarin lah ya memang yang saya sampaikan di awal ya, maksudnya bingung juga mau ke siapa nih ceritanya gitu untuk dapetin solusi. Kadang gini ya, kita tuh cerita ke orang lain maunya kita dibelain terus Iya, gitu. betul sekali. Bukannya sebagai mediator yang baik, tapi malah udah lo kayak gini aja kan. Kadang kan temen ada juga yang kayak gitu kan. Mungkin naluri manusia kali ya. Betul. Mbak. Terus ngerasa kayak wah teman gue nih harus gue bela gitu. Betul. Jadi ya udah alhamdulillah ketemu Mbak Nisa. Terima kasih banget Mbak Nisa. Sama-sama Mbak Taski. Mudah-mudahan terus maksudnya ngebantu orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan konselor gitu. Iya, amin. Terus sehat selalu. Salam buat keluarganya. Iya, Gitu. Mbak Taski juga semoga cepat clear masalahnya. Beasiswanya tetap bertahan, nilainya meningkat lagi. Sampai lulus ya Mbak. Amin sampai lulus. Terus juga hubungan dengan keluarga juga semakin membaik. Dengan pekerjaan juga semakin membaik. Amin. Cepat lulus, cepat wisuda, dapat nilai kumlot. Saya tunggu kabar baiknya minggu depan. Oh ya, kebetulan sudah 30 menit Mbak Taski, proses konselingnya sudah selesai. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Mbak? Sudah cukup jelas. Sudah jelas. Oke, baik. Saya akhiri proses konseling hari ini. Semangat Mbak Taski untuk melakukan keputusan yang tadi sudah dilakukan. Sudah 30 menit, Mbak Taski mau langsung pulang boleh? Atau mau di sini dulu juga boleh. Nanti sekitar 5 menit kali ya. Oh, boleh. Saya mau. Terima kasih Mbak Nisa ya. Terima kasih. Saya izin ke belakang dulu ya. Iya, silakan. Terima kasih Mbak Nisa. Iya, sama-sama.